Pernah cuan gede banget nggak Pak dari waran? Saya cuan paling gede itu satu hari pakai uang 2 M, itu profitnya 50%, jadi 1 M satu hari. Itu cuan saya paling gede. Tragedi itu kira-kira terjadi di bulan Nah, sedikit cerita ya, Pak Bekti ini kan hmm, udah 8 tahunan ya kalau nggak salah, apa lebih ya trading? 13 tahun. Ah, sorry, oke, 13 tahun. Nah, Hmm. di tahun keberapa nih Mas Bekti memutuskan untuk mulai margin trading? Wah, kalau ditanya margin trading, saya sebenarnya mulai itu udah dari 2009, Mbak. Jadi Oh pertama ya, kali, ya, oke, jadi pertama dari awal trading ya? dari awal trading Oke, langsung oke, pakai. oke. Nah, tapi pernah keserempet jatuh nggak sih Mas dengan si margin trading ini? Oh, pasti, Mbak. Sering banget gitu Oke, kalau pakai margin, sering. Mbak. Mm, Tapi apa dulu yang memberanikan Pak Bekti untuk margin? Kan berarti harus punya mm, account margin ya. Untuk teman-teman yang belum tahu, mm, margin account itu beda dengan regular trading account. mm. Benar ya, Pak ya? Nah, Benar sekali, Mbak. apa Mm. yang membuat memutuskan kenapa akhirnya aku margin trading? Oke, Mbak. Jadi kan kepada teman-teman nih aku kasih tahu, jadi ada, kalau di rekening saham itu ada rekening reguler dan ada rekening margin. Tentunya untuk Oke, saat ini kebijakan saat ini kan kalau yang reguler itu cuma terbatas ya, paling udah 3 hari aja udah pasti disuruh for sale kan. Kalau kita oke, pakai margin lebih dari 3 hari gitu. Tapi kalau untuk rekening margin ini beda, dan minimalnya kan 200 juta nih untuk buka ya. account rekening margin. Nah, Hmm. kalau dari saya pribadi sih Mbak, yang jelas saya pengen gini, eh, saya pakai rekening margin itu dengan alasan bahwa dengan kita itu sebenarnya punya cash, itu memang kadang saya pribadi sebenarnya sudah merasa cukup. Cuman kalau aku pakai rekening margin, tentunya kalau Ya, ada sesuatu hal yang mungkin sangat menarik bagi saya, tentunya kalau saya belikan saham, itu bisa oke, kita hold lebih lama. Karena kalau rekening margin bisa kita nginapkan lama banget, nggak masalah. Yang jelas cuma oke, bayar fee bunga aja, gitu. oke. Si bunganya itu per hari ya, Pak ya? Dihitung per hari, ya benar sekali. Perharinya dari mana sih? Boleh nggak sih Pak Bekti ini jelasin? Mungkin banyak Mm-mm, teman-teman yang belum paham nih sebenarnya mm-mm, margin tuh seperti apa sih. Jadi katakanlah mm-mm, misalnya mm-mm, margin account itu hanya boleh beli saham-saham LQ45 ya teman-teman mm-mm. ya. Nah, Oh. jadi katakanlah kita milih salah satu saham deh Pak Bekti, Pegas. Bukan ajakan membeli ya, contoh. Contoh beli saham Iya. Pegas. Katakanlah Mm. kita beli di 50 juta. Dengan Mm. account margin apa yang akan terlihat nih Pak? Heeh. Jadi memang benar sekali apa yang dikatakan Mbak Alia, bahwa rekening margin ini memang sahamnya udah disaring. Jadi nggak semua saham bisa pakai, karena kan margin ini kaitannya dengan sekuritas. Jadi tentunya sekuritas nggak mau dong ngasih sembarang margin kepada semua saham. Ada yang memang volatilitas tingkat tinggi dan yang beresiko tinggi tentunya nggak dikasih. Nah, yang dikasih itu biasanya lebih ke saham-saham yang blue chip, Mbak, LQ45. Jadi Oke. kurang lebihnya seperti itu sih Mbak, kalau menurut pemahaman saya tentang margin. Oke, maksud saya nih Pak, Mm, kalau misalnya kita pakai dana 50 juta untuk mm, membeli mm, margin, itu akan mm. ke multiply atau perkaliannya seperti apa atau kayak gimana sih portofolionya gitu? Biasanya margin kalau yang rekening margin itu cuma dikasih 1/2 Mbak, nggak dikasih sampai segede yang Empat reguler. kali gitu kan ya? Enggak Jadi Mbak, enggak. maksimal 2 kali lipat ya? Ya, jadi paling kalau Oke. kita taruh uang 50 paling cuma sekitar 100-an aja. 100 juta yang kita bisa pakai buat beli margin, sahamnya aja pilihannya sudah ditentukan, tetapi Oke. kelebihannya dia bebas. Artinya dalam jangka waktu yang cukup lama nggak masalah diinapkan gitu. Oke. Nah, pertanyaannya lagi nih Pak Bekti. Mm-mm. Tadi Yap. kan Pak Bekti bilang diinapkan, Mm-mm. ada bunga. Mm-mm. Nah, kalau ada bunga, gimana saya bisa mendapat keuntungan dari margin? Apakah hanya berdasarkan perhitungan capital gain? Iya, benar sekali Mbak. Kita harus menghitung dari capital gain. Makanya ini yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman, bahwa nggak selamanya margin itu baik. Artinya kita juga harus bijak menggunakannya. Karena kalau saya pernah sering bilang kalau margin itu kan kayak pisau bermata dua ya. Jadi ibaratnya kalau seorang ibu rumah tangga di dapur itu kalau nggak ada pisau juga bahaya, nggak bisa. Tapi pisau itu juga Oke. bisa kita pakai buat bunuh orang. Jadi kita harus bijak sekali. Harus sudah kita pikirkan resiko-resikonya, kemudian juga harus sudah kita punya keuangan yang sebenarnya, kalau saya pribadi sih margin ini sebenarnya cuma fasilitas aja. Jadi saya juga nggak terlalu sering pakai margin, tetapi kalau memang baru momentumnya dapat,
saham ini mungkin Oke. udah terkoreksi panjang, baru biasanya aku pakai. Jadi kita harus bijak pakai margin. Karena berisiko sekali kalau kita pakai margin asal-asalan dan selalu sering pakai margin, apalagi orang yang udah pakai margin itu biasanya kalau nggak dikontrol, dia akan ketagihan gitu. Oke. Nah, nah, kalau dari pelajaran selama 13 tahun dan dari awal pakai margin, kesalahan-kesalahan apa sih, Pak, yang dilakukan oleh Mm-mm. para investor yang nyangkut karena margin? Ya, kadang ada kesalahannya gini Mbak, ada sebenarnya kan orang itu pakai margin yang harus dihati-hati adalah dia itu sebenarnya kan eh, sebenarnya dia tuh sebenarnya nggak punya uang, tetapi kadang Ya. muncul dalam benak dirinya merasa kayak kurang. Nah, tentunya Oke. kalau kita misalnya contoh Mbak, saya pakai uang 100 juta. Itu marginnya Ya. kalau kita yang rekening margin itu bisa beli sekitar total 200 juta. Kalau yang reguler itu malah mungkin bisa sampai 400 juta ya. Nah, tapi Oke. kalau saya ngajuin kredit hanya untuk hutang 100 juta, 200 juta yang nantinya akan saya pakai beli saham, akan Beli susah. saham. Makanya mereka cenderung cuma pakai fasilitas margin. Nah, kesalahannya itu kadang terletak pada di mana dia itu beli saham, kadang Mhm. margin ini dipakai sembarangan. Yang kedua, bisa jadi dipakai buat average. Ini bahaya menurut saya. Kita Buat harus apa, bijak Mas? juga, Maaf. kita harus average down, Mbak. Jadi misalnya saya Oh, beli oh, saham nih, oh, Pegas oke, oke. Ya. Pegas harga 1.000, tiba-tiba turun. Ya. Nah, biar mungkin Oke. cepat mantul atau mungkin dia yakin, dia akhirnya beli dengan Oh, margin supaya average gitu kan, Mbak. Nah, itu ya. juga harus Oke. hati-hati kepada para teman-teman kalau pakai margin. Intinya harus bijak gitu dengan margin. Nah, Hmm. Oke. Seberapa gede margin yang pernah Pak Bekti pakai? wow. Kalau untuk masalah margin saya pakai all in, Mbak. All in full margin saya pernah itu tuh Ada maksimumnya nggak sih, Pak? Kan tadi dibilang tuh mm, minimum placement 200 juta. Tapi ada mm. maksimumnya nggak sih? Eh, kalau dari sekuritas, Mbak, sebenarnya ini ya, ini saya pernah merasakan. Jadi kalau uang itu intinya gini, sekuritas itu rata-rata ngasih margin per orang itu kurang lebih 20 miliar. Rata-rata gitu. Nah, Wow. ya Oke. maksimal Mbak, maksimal. Jadi kalau misalnya nih Maksimal contoh ya? nih, Maksimal. jadi misalnya saya punya aset anggap kata-kata 7 miliar kan, 7 miliar kali 4 itu kan 28. Jadi nanti cuman yang kepake pokoknya intinya 20 miliar itu marginnya, nanti selebihnya cash gitu. Jadi per orang hanya 20 miliar. Cuman ada sekuritas tertentu yang kalau kita request itu masih bisa dikasih Mhm. lagi lebih gitu. Nah, ini tergantung juga dari sekuritasnya dan track record dari klien itu, dari trader Kita itu. Kalau punya klien ya. Oke. biasanya Kita punya history. biasanya sekuritas lebih suka sama trader, di mana trader itu yang apa ya, in out dalam waktu singkat dan bersih di hari itu juga gitu. Oke. Nah, Pak Bekti, sebenarnya kan Hmm. kita sering dengar nih margin call. Hmm, hmm, hmm. Seperti apa sih sebenarnya margin call itu? Margin call itu kalau menurut saya itu kan adalah sebuah kayak ini Mbak. Jadi kan margin itu dibatasi nih, nggak tiap hari. Jadi ceritanya gini Mbak, saya ceritakan kronologi dulu. Dulu itu kalau dari Oke. sekuritas itu bisa pakai margin lama, cuma bayar bunga. Kalau nggak salah setahunnya itu 18%. Tetapi karena pernah terjadi fenomena yang pada pakai margin, akhirnya saham itu rontok turun terus. Maka dari itu kan membuat kadang ada malah sampai yang kasusnya teman saya itu ada, dia itu semuanya asetnya habis dijual, dia malah punya utang sama sekuritas. Makanya kan sangat kacau sekali, pakai margin itu bisa ngabisin aset beneran. Contoh nih, saya punya uang 100 juta, belinya Ya. total 400 juta. Kalau udah turun 25% itu kan udah habis. Nah, dia katakanlah itu turun 30%, ya sudah, dia mah punya utang gitu. Makanya bursa membuat peraturan kalau satu hari nginepin yang rekening reguler, nggak apa-apa. Kalau 2 hari, nanti di hari keempat dia akan suspend buy. Kalau nginepin 2 hari Oke. berturut-turut dia akan suspend buy. Jadi di hari keempat tuh dia nggak bisa nggak bisa beli Nggak bisa saham. beli. Atau solusi kedua dia ditransfer uang senilai yang dipakai marginnya itu. Jumlah saham Kurang lebih itu. gitu. Iya. Oke. 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 Nah, Pak Bekti sendiri pernah mengalami margin call? Kalau saya pribadi sih pernah juga ya Mbak ya. Jadi karena Oke. Oke. Nggak jadi apa-apa, Pak. karena Kan iya sama-sama belajar. ya, jadi karena saya itu beli saham di mana saya pakai margin, ternyata hari berikutnya belum ada respon, masih minus ya kan? Dan hari berikutnya juga masih minus, hari berikutnya juga masih minus, dan udah di calling sama sekuritas untuk gimana nih Pak Bekti, apa di store dana, apa mau dijual? Ya sudah, terpaksa juga harus jual
saya jual sebagian gitu. Dan biasanya kalau tetap kita nggak bisa dihubungin atau kita nggak bisa di telepon atau media lainnya, itu biasanya sekuritas akan melakukan for sale. Gitu. Oke, oke. Nah, kalau dijual rugi, berarti kita akan diambil tuh dana yang telah kita setorkan atau bagaimana, Pak? Ya Mbak, kita kan dijual rugi itu intinya yang paling penting sekuritas itu akan selalu bijak ya Mbak. Yang paling penting sekuritas asalkan margin yang kita pakai berapa, itu dijual senilai itu ada udah cukup gitu. Yang paling penting Oke, lepas dulu deh gitu. oke. Nih, Mas Bekti, pernah margin trading di saham LQ45 apa sahamnya? Dan kalau secara umum pergerakan saham LQ45 itu alon-alon asal kelakon. Jadi sebenarnya berapa persen sih yang cukup untuk take profit dari saham-saham yang dimarginkan? Jadi gini Mbak, kalau saya pribadi memang saya lebih memilih saham-saham LQ45 di mana yang volumenya gede. Kan ada nih saham LQ45 memang rata-rata stabil. Contohnya nih, Semen Hmm. Gresik, Ya, ITMG, INTP, itu kan rata-rata mereka LQ45, tapi kan volumenya kecil. Artinya kita nggak ya, bisa nampung berpuluh-puluh M, nggak bisa langsung satu harga. Tapi kalau ya. kalau memang momentumnya dapat, misalnya kayak Antam, Tins Inco, itu kan sekali HK aja itu bisa sampai 31 Ratusan miliar ribu. aja ya nggak ada masalah. Nah, saya pakai pas kayak gitu. Jadi nggak selamanya juga Oke, saya pakai dan memang ada saham-saham tertentu yang memang nggak semua juga saya marginkan gitu. Karena apa yang selalu kita pikirkan itu ini kita pakai uang hutang. Jadi jangan sampai kita oke. itu malah salah ataupun trader, kita harus bisa nanti apa ya jualannya itu mikir jualannya. Jangan sampai kita nggak bisa jualan karena volumenya yang terlalu kecil. Ya. Jadi memang harus diingat kalau margin nih hutang ya. Jadi apapun yang terjadi memang harus dibayar. Kalau cuan memang bisa berlipat. Cuma kalau lagi apes, berarti Nah, kita yang nombok. nah Benar kan, Pak? benar sekali, Mbak. Oke. Batas cut loss kalau udah maksimum limit berapa, Pak? Kalau saya sih rata-rata tetap menerapkan prinsip ya, kurang lebihnya tetap sekitar sama, rata-rata sampai 2% sampai kalau pakai margin tuh benar-benar harus hati-hati, Mbak. Biasanya saya 2%, 3% tuh udah up, Mbak. Dan itu memang sudah cukup kerasa banget, Mbak, kalau pakai margin. Karena kan ya kalau Iya. belinya mungkin masih uang 10 juta, terus pakai margin total 20 juta, masih nggak kerasa. Tapi kalau udah sampai kita margin full, Benar nih. waduh, itu bisa jadi, saya tuh pernah Mbak beli saham itu fee-nya aja itu udah 200-an juta lebih gitu. Jadi ini Iya, baru yang fee-nya Bapak aja loh jual sebutkan BEP. ya. Bapak cuman kemarin. Iya, jadi wah ini jualan BEP saya pernah waktu itu beli saham BRI, saya ingat banget itu BRI sama Antam. Jadi saya beli gitu kan. Pas BRI juga volumenya kan gede banget waktu itu pernah volume gede. Jadi satu HK satu offer itu Pak makan sendiri ternyata tidak sesuai harapan bikin aduh kok nggak tenang ini yakin nggak ini gitu kan saya pengen ngurangin barang karena terlalu banyak sampai ratusan Banyak. ribu lot gitu akhirnya saya jual dan ujung-ujungnya itu saya jual fee saya lihat wah ternyata 0 komanya aja sekian gitu kan waduh ini gede juga nih pakai margin makanya harus berhati-hati kalau benar-benar pakai margin itu perhitungannya sudah matang kalau memang pemula nah ini jangan pernah saya sarankan jangan pernah dulu kali kalau untuk pemula karena beresiko banget apalagi kalau belum tahu seluk-beluknya dan kebijakan pakai margin Oke. yaitu tadi kayak T+2, T+3 itu tadi harus diperhatikan banget gitu. Oke, berarti benar. Tapi sebenarnya berarti Pak Bekti pun untuk melakukan margin itu Hmm. melakukan screeningnya juga ketika running trade. Enggak, Mbak. Tentunya kalau margin itu kan pilihan sahamnya kan saham-saham LQ45. Biasanya saya akan Hmm. kombinasi dengan foreign inflow di mana itu arus kas asing-asing net buy atau net sell itu juga saya pakai buat Oke, tambahan referensi. Dan ini kalau oke, scalping saya nggak pakai untuk saham kecil. Kenapa? Karena kalau saham kecil tuh foreign inflow-nya hampir nggak ada. Tapi kalau saham-saham LQ45 yang ada marginnya itu biasanya ya saya perhatikan. Yang kedua, biasa juga oke, mengamati dari sisi laporan keuangan, Mbak. Saham itu oke. bagaimana kira-kira laporan keuangannya, kinerjanya, kemudian masih tergolong under value ataupun over value itu juga tak pakai buat pertimbangan. Yang ketiga, chart Mhm. itu juga penting. Kita juga harus Oke, kombinasi chart karena dari chart itu kita akan pakai buat menentukan kapan waktu kita untuk melakukan jual beli saham dan harga ya, berapa kita melakukan jual beli saham. Dan yang keempat terakhir adalah yaitu kita uh, tradingnya by momentum. Ketika memang ada masanya misalnya nih baru heboh-hebohnya waktu itu nikel, ya kan? Nah, pasti ya, pakai. Mungkin suatu ketika nih saya melirik misalnya sektor kual, so, kual itu kan udah all time high mbak. Harga kual dunia ya, kan udah tinggi banget. benar. Sedangkan saham harga Di saham di sini, Indonesia kan
belum terlalu Masih direspon. belum gerak ya. Nah, iya itu nanti saham-saham kayak PTBA itu kan juga cukup menarik untuk dimarginkan gitu. Nah, biasanya saya pakai di saham kayak PTBA, Adaro gitu. Oke, jadi sebenarnya screening saham-saham margin Pak Bekti itu hampir mirip dengan swing trading ya Pak? Mirip Jadi sekali. nggak scalping sama sekali ya? Enggak, Jadi Mbak. ada Beda. research-nya, ada charting-nya, ada momentum, dan ada story-nya ya Pak ya? Benar sekali, Mbak. Oke. Bagaimana konsep margin yang benar dan tidak terjebak di saham tertentu? Oke. Sebenarnya tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah. Jadi ini sebuah Oke. fasilitas aja, tinggal ibaratnya Anda mau pakai apa enggak. Ini juga tergantung profil resiko masing-masing. Ada teman saya yang dia itu, aku nggak mau pakai margin. Aku nggak siap. Ya benar. Dia memang mungkin mentalnya, aku pakai uang cash aja. Ya benar gitu. Tapi ada orang yang, wah kalau nggak pakai margin mantep. Ya silahkan. Kalau Anda sudah siap resikonya, nggak apa-apa. Tapi Mhm. Anda juga pasti akan profit lebih dibanding yang nggak pakai margin. Aku bilang gitu, peluangnya gitu ya. Jadi lebih ke kembalikan ke diri masing-masing, kira-kira siap nggak? Nah gitu aja. Kalau nggak siap jangan. Jadi pilihan Oke. menurut saya Mbak. Oke. Nah, nih salah satunya setelah margin yaitu adalah si pemanis alias waran. Nah, kalau Waran, Pak Bekti sendiri doyan nggak sih saham waran? sangat doyan Mbak. Oke. Eh, jadi Oke. waran itu kan Aha. saya pernah menyebutnya si pemanis yang kadang bikin pahit. Jadi teman-teman juga harus hati-hati. Kenapa? Karena waran itu bisa turun sampai harga 1 perak loh. Itu. Kemudian yang kedua, saham itu nggak ada batasan auto reject bawah atau auto reject atas. Memang bisa liar sekali. Nah, kalau ditanya tips and trick, biasanya kalau saya penerapkan gini, waran itu kadang ada musimnya dimainkan, ada masanya. Jadi jangan tiap hari Oh, Anda ada coba-coba. mesinnya ya, Pak ya? Ya, Oke. ada momentumnya, kadang ada musimnya. Itu. Tetapi nggak tiap hari, jangan pernah Anda trading di waran, beresiko banget karena dia kadang nggak gerak. Yang kedua, biasanya waran itu akan mengekor ke harga induknya. Ketika harga induknya Oke. direspon, biasanya juga akan diikuti. Dia lebih cepat. Kalaupun turun, dia juga akan turun lebih dalam. Gitu. Itu biasanya yang Oke. tak amatin gitu, Mbak. Nah, yang paling penting kalau kita udah masuk di waran ini harus benar-benar super disiplin. Kenapa? Karena ini ibaratnya kalau saham itu kita naik motor, kalau ini waran tuh udah kayak balap gitu. Jadi benar-benar resiko tingkat tinggi benar-benar luar biasa. Memang ada yang meraup cuan cukup tebal di waran, tapi yang boncos dari waran juga ada gitu. Jadi harus Juga banyak hati-hati. ya. Iya, dan yang paling penting waran punya umur, punya jatuh tempo. Kalau sampai Anda Oke. nggak jual atau Anda nggak tebus, hilang uang Anda di sana. Karena itu adalah sebuah Terus ya. hak derivatif yang akan hangus gitu. Oke. Cuma nih Pak, kalau saya bilang info-info Mm-mm. waran itu tuh terselubung. Biasanya dapat dari mana sih Pak Bekti? Kayak tahu nih kayaknya yang ini nih warannya oke gitu kan? Nggak mungkin kita kayak tadi gitu beli kebanyakan sendiri terus jualnya susah. Nah, gimana nih cara kita tahu dah paling nggak untuk memilih si waran ini? Mm-mm. Kalau saya pribadi yang jelas, Mbak, kalau saya memilih saham waran itu yang pertama adalah yang punya volume agak tebal. Jadi biar, Volumenya. volumenya agak tebal. Kemudian yang kedua, ketika saham itu mungkin baru sepi, kalau memang kita itu tertarik dengan waran, biasanya dicicil. Jadi benar-benar pakai kalau bisa Oh, pakai uang dingin, dicicil dan memang benar-benar Anda tunggu pas momentumnya naik. Selayaknya kalau Anda nunggu buah. Kalau pohon itu berbunga, pasti Anda akan menunggu, nggak mungkin baru berbunga langsung jadi buah, nggak mungkin. Pasti ada umurnya, oke. mungkin sebulan, 2 bulan, sama dengan waran. Perlakukan kalau saya pribadi, misalnya nih contoh ada saham apa ya, NICL misalnya. NICL waran, itu volumenya kan cukup tebal. Nah, misalnya kalau kita memang pengen beli di sana ya kita pas sepi-sepi itu, pas turun-turun, cicil-cicil deh, ditampung, dikumpulin gitu. Ketika pas nanti manggung, nah itu nanti tinggal atur strategi lagi, jadi tinggal jualan gitu. Tapi tetap juga kalau saya pribadi waran juga liar, harus ada batasan cut loss-nya juga gitu. Waran bisa di scalpingin nggak sih Pak? Kalau memang baru momentumnya dapat, lagi rame, bisa. Tapi kalau pas nggak ada momentum, nggak bisa. Saya langsung bilang nggak bisa, Mbak, gitu. Oke, oke. Oke, nah kan beda nih ya Pak ya, berarti margin sama waran. Kalau waran biasanya Pak Bekti ada batas maksimal dari alokasi uang nggak? Jadi misalnya Eh, kalau beli saham 10% gitu, kalau mau uh, scalping gitu. Maksud saya kalau waran ini ada nggak sih atau kayak pakai insting segini aja gitu? Kalau saya pribadi sebenarnya sudah nggak ada targetan untuk berapa masuk di sebuah waran ya, Mbak ya. Karena memang kalau saya pribadi jadi karena memang rekening yang saya pakai buat scalping ini juga itu kan juga sudah saya taruh dana di mana
saya tuh kalaupun pakai all in pun saya udah siap Hmm. gitu ya. Jadi lebih ke kalau saran saya memang jangan sampai ini kepada teman-teman yang masih awal kalau memang beli waran harus kalau nasihat saya pakailah mungkin sekitar seperempat dari modal aja kurang lebihnya gitu. Biar apa? Biar membatasi. Jadi jangan sampai Anda langsung pakai uang semuanya di all in kan di apa di sebuah waran itu juga beresiko. Kalau Anda memang di belakang di tabungan Anda, fondasi keuangan Anda udah kuat ya enggak masalah. Tapi kalau belum benar-benar Anda masih awal trading yang namanya pakai margin transaksi di saham waran ini harus hati-hati banget karena ini Nah, benar-benar udah resiko tingkat tinggi gitu. oke. Tadi Pak Bekti bilang salah satu syarat pertama memilih waran Mm-mm, adalah adanya volume yang tebal. Nah, volume mm-mm, tebal ini dilihatnya gimana ya Pak? Kan setiap lembar saham mm-mm, market cap-nya beda-beda nih, apalagi mm-mm. waran. Jadi ngelihatnya gimana Pak? Kalau waran saya paling suka Mbak, jujur yang rata-rata isinya ratusan ribu lot gitu. Jadi misalnya Oke. satu satu harga itu ada ratusan ribu lot lah, 100, 200, 300 gitu. Jadi kalau kita pun ngambil banyak itu setidaknya kita tuh ya lebih kerasa lah mantapnya gitu kan, profitnya mantap. Tapi Oke. kalau kalau turun juga aduh ya juga harus siap intinya gitu, Ya, perih ya, juga ya. gitu. Pernah cuan gede banget nggak Pak dari waran? Saya cuan paling gede itu satu hari pakai uang 2 M itu profitnya 50%, jadi 1 M satu hari. Itu cuan saya paling gede. Tragedi itu kira-kira terjadi di bulan Maret 2021 di saham Dadawe. Nah, itu kan waktu itu harga masih di berlevel sekitar 18 kalau nggak 19 perak itu saya ambil itu sampai ditarik ke harga 40-an gitu. Jadi pas waktu itu Wow. momentumnya dapat itu juga ya yang satu hari. Kalau yang nginepin Hmm. ya, hari sampai hari berikutnya ada juga sih kayak Truwe itu juga iya. Cuman kalau itu kan nggak satu hari. Kalau satu hari aku rekornya masih dipegang si itu gitu. Wah, Dadawe udah balik nih ke harga sebelum Pak Bekti Iya, ditarik. benar. Udah ngeliat ini sebenarnya katanya Jadi laporan keuangannya Dadawe ini oke loh, Ci. Tapi bukan ajakan membeli, Ci. Oke, oke. iya, benar-benar. Pokoknya disclaimer on semuanya. Kita cuman mengulas dan membahas Ya, saja kita gitu. cuma diskusi lucu-lucu aja ya, Pak. Ya, Nah, bisa benar. nggak nih pakai margin di saham waran? Menurut saya nggak. Benar nggak, Nggak, Pak? nggak bisa. Benar, benar sekali Mbak. Nggak Nggak bisa. bisa ya, Pak. Oke. Biasanya nih Pak, banyak nasabah sekuritas setahu saya suka marah-marah nggak ngerti loh cara main waran. Mungkin buat Ya, temen-temen yang belum ngerti, Pak Bekti ini bisa ngejelasin kenapa sih waran itu bisa dibilang uang hilang. oke. Jadi gini, ada namanya warrant, ada namanya right issue. Kalau warrant itu biasanya dia itu transaksinya dia bisa ditransaksikan lebih lama. Semua sebenarnya sama, derivatif ataupun turunan. Kalau right issue Oke. itu biasanya bisa ditransaksikan ketika saham itu sudah menerbitkan mau right issue, setelah expired date dia bisa ditransaksikan paling cuma semingguan. Jadi kalau right issue itu lebih Oke. pendek, kalau warrant itu bisa lebih panjang. Kalau right issue diberikan kepada orang yang dia itu ikut eksekusi pas kumdit di right isunya. Tapi kalau Oke. warrant itu mungkin pas hari IPO ataupun kapanpun ketika ada di bursa bisa langsung dibeli. Nah, sekali lagi right issue punya umur pendek, warrant punya umur Waran rata-rata punya ada yang umur dua. setahun, 2 tahun, 3 tahun gitu. Nah, yang perlu diperhatikan dia punya expired date, ada harga tebusnya. Kalau udah mendekati expired date biasanya waran itu sudah melempem dan itu nanti ujung-ujungnya juga kalau kita itu pertama nggak mau nebus itu biasanya Mhm. uang kita akan hangus hilang langsung hilang bener-bener hilang karena kayak hak kita akan ditebus orang lain. Nah yang kedua kalau misalnya mendekati expired date kalaupun kita menebus saham biasanya harganya itu jauh lebih mahal dari reguler dan ujung-ujungnya pasti Anda akan rugi. Jadi aku sendiri sih menerapkan kalau waran ini tak pakai cuman kayak media aja untuk mencari uang dengan jalan ninja, jalan cepet gitu. Jadi Oh, ini cuman jalan ninja in-out ya. Ada atau jalan mungkin ninja. AA. Ya. Iya, jadi Oke. aku belum pernah sampai saat ini pun nebus waran belum pernah karena biasanya ujung-ujungnya juga rugi, akan lebih tinggi daripada harga tebusnya dibanding harga pasarnya gitu. Oh, oke. Jadi mendingan tradingin aja ya kalau Iya, waran ya Pak. iya, Dan kalaupun punya, berarti jual aja deh daripada angus gitu kan? iya, bener-bener saran saya Oke. kalau bisa waran itu cuman ibaratnya untuk tradingan aja, jangka pendek ataupun menengah, cuman lebih prefer kalau aku sih lebih suka jangka pendek gitu. I see. Oke.
mungkin ada nih sepatah atau dua patah kata pesan Hmm. untuk teman-teman terkait margin dan tadi ada waran, Pak. Oke, yang pertama gini, kalau untuk masalah waran, hati-hati ya. Waran itu ada umurnya. Selalu kalau Anda mau beli waran, itu perhatikan jatuh temponya, expired date-nya. Karena kalau tidak tikus, Oke. Anda akan itu akan hilang uang Anda. Yang kedua, yang namanya waran itu harus benar-benar super hati-hati karena dia itu agresif sekali. Memang itu manis banget kalau Anda pas cuan, tapi kalau pahit, wah itu bisa ngerogotin modal Anda. Mungkin fenomena kemarin kayak Truway ya, itu jam 9 pagi aja udah di 200-an, baru jam 11 itu tinggal 11 perak. Itu uang 200 juta kan tinggal Wow. 11 juta kan Mbak kan. Aduh, pahit banget itu 200 juta tinggal 11 juta hanya 2 jam gitu kan. Ini kayak menyebutnya Warren rasa kripto. Jadi udah bener-bener kayak kripto gitu, udah ada batasannya gitu. Makanya hati-hati. Jadi Oke. lebih ke kesiapan masing-masing. Kalau Anda belum siap jangan di Warren. Karena aku punya temen Mbak, yuk beli Warren. Oh enggak Pak, aku kalau Warren enggak. Oh bagus, kamu berarti punya prinsip. Kamu memang mengukur resikomu segitu karena enggak selamanya orang itu cocok di Warren itu ya. Kemudian yang tadi terkait dengan margin sama, aku sering menyebutnya pisau bermata dua. Jadi kalau kita itu margin intinya kita harus selalu bijak. Kalau memang kita itu ibaratnya belum siap juga, jangan dipaksa-paksain. Biasanya orang yang pakai margin itu kadang salah satu ya Mbak, saya menyebutnya biasa dia tuh bahasanya kekurangan modal, keinginan untuk masuk saham lebih Sayangnya. biar cepet. Selengkapnya ya. Nah, Ya. dia akhirnya salah satunya pengen pakai margin biar cepet. Nah, ini yang harus hati-hati. Kenapa? Kalau nggak bijak itu akan menggerogoti aset Anda jauh lebih cepat sekali. Makanya harus benar-benar dengan perhitungan. Walaupun saham-saham yang bisa pakai margin itu saham-saham LQ45, tapi kalau memang benar-benar pas turun itu juga kacau sekali. Menurut saya gitu. Jadi benar-benar intinya harus bijak. Kalau memang belum siap resiko dalam diri kita, jangan pakai margin dulu. Pakai uang seadanya aja, kalau memang itu benar-benar Anda bisa maintain banget, pasti itu juga akan berhasil kok gitu. Amin. Nah, oh ya, mau ngingetin juga berarti waran itu nggak ada ARB, nggak ada arah ya, Pak? Bisa Nggak ada. naik 100%, bisa turun 99%. Ya, ya. Bukan hanya ratusan persen, Mbak, bisa berlipat-lipat. Bisa biasanya Bisa misalnya nih, minus, bisa enggak, kalau minus enggak sih Mbak, tetap enggak kan? enggak, biasanya cuma 99% minusnya ya, tapi kalau naik bisa sampai mau enggak ada batasannya gitu, enggak ada auto reject atasnya gitu. Oke. Pak Bekti kalau milih saham waran maksudnya milih saham waran pakai lihat laporan fundamental atau beneran tadi cuma full volumenya aja? Kalau waran aku bener-bener jujur aja udah kayak bener-bener cuman feeling gitu aja Mbak, jawaban saya. Oh, Jadi oke. feeling karena jika juga akan melihat gerak induknya. Kalau induknya gerak aku mungkin baru berani, kalau enggak aku jarang dulu gitu. Jadi misalnya kemarin kayak UVCR tuh ya kan arah berjilid-jilid. Saya tuh sampai celotehan sama teman saya, ini saham dari IPO arah terus, aku bilang gitu. Ini mungkin berhentinya kalau udah kiamat, saya bilang gitu sama teman-teman. Tapi wah ini warnanya menarik, makanya saya sempat ambil di harga di bawah under 200 dan sempat wow ini sempat jualan di harga 200 ke atas. Makanya ini menarik banget. Tetapi karena aku tahu ini pasti udah rontok, wah hari berikutnya UVCR Warren pasti udah dibantai gitu. Dan sekarang udah rontok tinggal 140 perak atau nggak salah gitu. Jadi intinya resikonya Oke. gede banget gitu. Baik, kalau begitu. Makasih banyak ya Mas Bekti atas waktu, saran, dan ilmunya. Moga-moga nggak kapok, saya Nah, ajakin IG Live lagi. Semoga ilmunya bermanfaat juga buat teman-teman. Saya dan Pak Bekti pamit dulu ya. oke, Assalamualaikum. makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.